Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah mendekati weekend nih. Sepertinya teman-teman semua pasti sudah punya rencana untuk menikmati hari weekendnya ya. Mungkin ada yang ingin healing atau jalan-jalan. Kemungkinan ada juga yang mau me time dengan scroll dan rebahan. Ada juga yang mungkin mau jalan-jalan sambil self reward. Bener gak? Semoga apapun aktivitasnya kita bisa menjalaninya dengan enjoy. Baik, untuk kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang salah satu hal yang menurut aku cukup menarik untuk dibahas. Dan menurut aku salah satu hal ini adalah topik yang sangat melekat dengan perempuan. Tapi tidak bisa dipungkiri juga laki-laki pasti ada beberapa yang mengalaminya juga. Ada yang sudah tahu tentang apa? Ya betul sekali, tentang overthinking. Sepertinya kalau kita dengar kata overthinking itu sudah sangat tidak asing ya di telinga kita. Tapi mari kita coba bahas dan sharing lebih mendalam sebenarnya overthinking itu apa sih dan apa saja penyebabnya, contohnya seperti apa dan bagaimana sih ketika kita mengalami fase overthinking ini. Baik, sebenarnya overthinking itu apa sih? Overthinking itu merupakan suatu kebiasaan seseorang memikirkan suatu hal secara terus-menerus dan berlebihan, bahkan seolah-olah hal tersebut tidak ada akhirnya atau solusinya. Ada banyak hal yang sering menyita perhatian serta memenuhi pikiran kita, mulai dari permasalahan pendidikan, pekerjaan, hubungan asmara, keluarga, hingga pertemanan. Menurut aku, overthinking itu tidak seharusnya terjadi secara terus-menerus. Kenapa? Karena berpikir secara berlebihan yang berkelanjutan itu dapat membuang banyak waktu dalam hari-hari kita. Overthinking itu juga tidak baik dan dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan mental maupun kesehatan fisik kita. Lalu sebenarnya overthinking itu disebabkan karena apa saja? Sebenarnya kalau berbicara perihal penyebab dari overthinking itu sangat kompleks dan banyak sekali. Namun mari kita coba bahas beberapa hal besar yang menyebabkan overthinking itu terjadi. Ada apa saja? Yang pertama adalah masa lalu. Biasanya karena kejadian atau situasi masa lalu yang sudah terjadi, ada penyesalan atas beberapa keputusan, maupun kesalahan atau tindakan, juga kekhawatiran yang tidak dilakukan secara benar. Yang kedua ada kehilangan pekerjaan. Biasanya ketika kita kehilangan pekerjaan yang biasanya menghasilkan beberapa hal seperti finansial, kemudian kesenangan tersendiri karena punya aktivitas, itu juga dapat menyebabkan overthinking. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan biasanya itu terlalu banyak berpikir nanti kedepannya akan bagaimana ya kehidupannya. Yang ketiga adalah tidak menghargai diri sendiri. Nah, ini sangat sering sekali terjadi kebanyakan orang. Dengan kehilangan pekerjaan, orang seolah-olah mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi nyatanya memang benar. Namun tergantung dari manajemen coping dan manajemen stres, manajemen diri kita itu bagaimana. Seharusnya ketika kita kehilangan pekerjaan, kita antisipasi apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk menutupi atau mengusahakan apa yang bisa kita usahakan, bukan justru berpikir berlebihan yang belum tentu akan terjadi. Yang keempat adalah masa depan. Selain masa lalu, masa depan ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat besar dan berpengaruh pada overthinking. Terlalu mengkhawatirkan apa yang terjadi selanjutnya atau masa depan itu juga sebenarnya penting dalam hidup ini. Namun masa depan kan belum terjadi. Seharusnya kita bisa menikmati masa yang kita jalani saat ini. Masa depan memang perlu dipikirkan, tapi jangan terlalu berlebihan. Cukup kita persiapkan sebagaimana mestinya saja. Lalu jenis-jenis overthinking itu ada apa saja? Ternyata overthinking itu bukan sekedar overthinking, ada jenis-jenisnya. Teman-teman ada yang sudah tahu? Yang pertama adalah ruminasi berulang. Ini adalah tipe overthinking di mana seseorang itu terus-menerus memikirkan situasi atau peristiwa yang sudah terjadi. Biasanya kayak hal-hal yang sudah terjadi masa lalu itu dipikirkan terlalu berlarut atau terlalu dalam. Jadi
seandainya saja aku begini, pasti tidak akan begini. Padahal sesuatu yang sudah terjadi, mau kita usahakan seperti apapun, itu tidak akan berubah. Yang bisa kita ambil dari kejadian yang sudah terjadi adalah pelajaran pentingnya. Jadi ketika banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita di masa lalu, ya kita ambil pelajaran agar kita bisa mempersiapkan masa depan supaya lebih baik dari hal yang sudah terjadi sebelumnya. Yang kedua, ada jenis overthinking antisipasi berlebihan. Overthinking jenis ini terjadi ketika seseorang itu terlalu prihatin tentang masa depan. Nah, ini kemungkinan adalah kebalikan dari ruminasi berulang yang sebelumnya tadi. Seseorang itu menghabiskan waktunya untuk memikirkan berlebihan kemungkinan terburuk yang terjadi di masa depan. Padahal masa depan itu belum terjadi dan kita masih menjalani masa sekarang. Menurut aku cukup nikmati masa sekarang dan persiapkan masa depan secukupnya tanpa harus dipikirkan secara berlebihan. Yang ketiga, ada analisa berlebihan. Biasanya overthinking tipe ini melibatkan pikiran yang sangat mendalam dan detail tentang situasi atau kejadian yang terjadi secara signifikan. Artinya kayak kita menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya belum tentu terjadi pada keseharian maupun kehidupan kita selanjutnya. Yang keempat, ada penyesalan berulang. Nah, ini sudah sangat jelas ya, berhubungan dengan penyesalan. Biasanya overthinking jenis ini terjadi pada seseorang yang terus memikirkan kesalahan atau penyesalan yang sudah terjadi. Jadi untuk overthinking jenis ini berfokus pada hal-hal yang tidak sesuai pada harapan kita sebelumnya. Jadi kayak kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi itu disesali terus-menerus dan dipikirkan, bahkan kadang sampai menyebabkan beberapa dampak dalam kehidupan maupun pemahaman diri, bahkan bisa mengubah pikiran kita itu menjadi negatif. Yang terakhir adalah overthinking perfeksionis. Ternyata perfeksionis itu masuk overthinking ya. Padahal kadang kita berpikir kayak orang perfeksionis itu keren ya. Jadi dia itu selalu ingin terlihat sempurna dan pasti ketika melakukan sesuatu diharapkannya selalu baik dan juga sempurna. Namun ternyata ini termasuk overthinking loh. Overthinking jenis perfeksionis ini biasanya dikaitkan dengan standar yang sangat tinggi dan obsesi terhadap kesempurnaan. Namanya aja perfeksionis ya, pasti berharapnya selalu perfect dalam hal apapun. Padahal kalau kita berpikir realistis, pasti manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tentunya punya kapasitas dan kapabilitas yang berbeda juga. Jadi gak selalu apa yang kita harapkan terjadi itu pasti terjadi, belum tentu juga. Kadang memang keinginan maupun harapan kita itu bisa kita usahakan, tapi kembali lagi takdirkan yang punya Tuhan. Jadi kita usahakan sebaik mungkin, namun tetap serahkan bagaimana hasilnya nanti. Lalu kira-kira overthinking itu punya dampak nggak sih pada kehidupan kita? Pastinya sangat punya dampak, dan dampaknya tentunya bukan hanya pada kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik juga. Coba kita bahas satu persatu dampak apa saja sih biasanya yang terjadi ketika kita overthinking yang berlebihan. Yang pertama adalah sel-sel otak lelah. Jadi ketika kita overthinking itu biasanya akan sulit fokus dan memicu hormon stres itu banyak dikeluarkan oleh tubuh, sehingga itu dapat menyebabkan kerusakan dan membunuh sel-sel otak di hipokampus pada otak kita. Dan yang kedua adalah gangguan pola tidur dan nafsu makan. Bener banget sih kalau dipikir-pikir, orang yang overthinking itu biasanya nafsu makannya menurun. Kalau enggak, pola tidurnya sangat berantakan. Biasanya mengganggu kualitas aktivitas harian, produktivitas kerja, dan juga membuat kita itu lebih sensitif dan gampang marah. Yang ketiga adalah juga mengganggu hubungan interpersonal. Artinya apa? Ketika kita overthinking itu dapat membuat kita mudah curiga dan memiliki rasa khawatir atau cemas yang berlebihan, dan itu dapat memicu kesalahpahaman satu sama lain. Yang keempat ada mengurangi rasa percaya diri. Biasanya orang yang overthinking itu dapat menimbulkan rasa takut untuk ditolak atau bahkan tidak diterima di lingkungan, dan suka membanding-bandingkan diri sendiri dengan
diri orang lain. Padahal kembali lagi, setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing dan tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Mungkin start kita sama, tapi finish kita belum tentu sama, karena kan kemampuan kita berlari, kemampuan kita berjalan, kemampuan kita berpikir itu tentunya juga pasti berbeda satu sama lain. Dan yang terakhir adalah menyebabkan kita itu sulit untuk berpikir positif dan produktif. Jadi ketika kita overthinking itu bisa membuat kita itu tidak bisa berpikir jernih. Dan itu juga bisa menyebabkan adanya peluang kegagalan dan kesedihan. Ketika kita itu sering overthinking, itu banyak banget hal yang kayak sebenarnya bisa kita lakukan dengan baik, itu justru akan gagal dan menyebabkan kesedihan yang mendalam. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi overthinking itu? Sebenarnya caranya juga sangat banyak ya. Nanti kita bahas beberapa saja yang mungkin cukup menjadi landasan untuk kita jadikan sebagai cara agar bisa mengatasi overthinking. Apa saja? Yang pertama adalah berpikir positif. Sangat penting. Karena ketika kita berpikir positif, kita itu bisa mencerna dan menggali informasi itu dari sudut pandang yang positif. Yang kedua adalah melakukan banyak aktivitas. Ketika kita produktif dan banyak aktivitas, itu biasanya lebih banyak happy atau senangnya, karena kita punya waktu, terus kemudian kita bisa melakukan me time atau aktivitas positif. Jadi kayak waktu kita itu sudah lebih banyak untuk produktivitas dan aktivitas kita, jadi tidak sempat untuk memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Yang ketiga adalah mencari informasi yang valid. Ketika kita mendapatkan informasi, entah itu dari orang lain, dari teman kita, dari sosial media, atau dari media manapun, dengan serta-merta secara mentah langsung kita telan. Mari kita analisa dulu, kemudian kita cerna dulu apakah informasi itu valid atau tidak. Jadi ketika kita mendapatkan informasi yang tidak baik atau mungkin tidak positif, ya jangan serta-merta langsung dicerna mentah-mentah. Harus digali dulu apakah informasi tersebut fakta atau justru informasi tersebut adalah hoax. Yang keempat ada memperluas pergaulan. Karena ketika kita punya pergaulan yang luas, kita itu mendapatkan lain pertemanan atau interaksi dengan orang lain, kita juga bakal punya pandangan dan wawasan yang luas mengenai apapun yang kita rasakan. Pentingnya adalah jangan berlarut-larut pada prasangka buruk, karena prasangka buruk itu dapat membuat rasa cemas, rasa gelisah, dan rasa tidak tenang dalam hidup kita. Karena memelihara emosi negatif itu dapat membuat aura jiwa kita itu juga ikut negatif. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Bye-bye.